Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah ketika sholat tahiyat masjid kita mengubah niat kita jadi sholat qobliyah? Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan perpindahan dari sholat tertentu ke sholat tertentu tidak sah. Iya. Maka dari itu tidak boleh berubah niat dalam keadaan seperti ini. Dan sebetulnya Pak, kalau antum langsung sholat qobliyah itu sudah mencukupi dari sholat tahiyat masjid. Makanya kata Imam Nawawi, ya, bahwa sholat 2 rakaat apapun itu sudah mencukupi dari sholat tahiyat masjid. Karena Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Nggak disebut oleh Rasulullah. Berarti 2 rakaat apapun itu sudah apa? Mencukupi. Baik 2 rakaat duha misalnya, atau 2 rakaat qobliyah misalnya. Jadi kalau kita gabungkan dengan 2 niat itu lebih baik. Ya, jadi kita sholat 2 rakaat, niatnya 2. Qobliyah sekaligus tahiyat masjid. Maka yang seperti ini boleh. Iya. Untuk pendapat jumhur. Apa hukum membuat video dengan adanya naskah atau acting yang mana dilakukan untuk jualan produk ataupun konten dakwah, namun banyak adegan unsur penipuan, pancingan? Akhi, penipuan tidak boleh. Apalagi itu tujuannya untuk konten dakwah. Iya, nggak boleh bikin adegan atau acting yang sifatnya mengandung unsur apa? Kedustaan. Ingat, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Kalau actingnya tidak mengandung ya kedustaan, hanya sebatas mencontohkan saja, misalnya contoh ya, ada orang yang makannya pakai tangan kiri, pas dia mau ngambil tangan kiri sama temannya langsung di stop. Tidak boleh. Seperti ini saja nggak masalah ya, untuk mencontohkan orang bahwa ini tidak boleh, haram hukumnya. Atau misalnya adegan orang yang sedang sholat ya, tapi dia banyak bergerak, garuk sana, garuk sini, lalu kemudian ditegur sama temannya, tidak boleh ya banyak bergerak dalam sholat. Seperti ini nggak masalah. Itu fatwa Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh bin Baz. Sebatas seperti itu saja nggak apa-apa. Iya. Bolehkah membawa anak-anak yang aktif bergerak ataupun bayi di antara tengah shaf sholat? Karena terkadang anak-anak berjalan atau berpindah tempat yang membuat shaf yang terputus. Sebaiknya jangan, Pak. Karena hal yang seperti ini pertama bisa memutus shaf, yang kedua mengganggu orang yang sedang sholat. Makanya Nabi SAW baru memerintahkan anak kita untuk sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Kata Rasulullah, umuru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang anak-anak yang seperti itu, kata beliau, jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Iya. Kalaupun antum mau bawa, antum ajarkan anak antum, pahamkan.
ya, bilang ke dia, nak, masjid bukan, tidak boleh main-main, haram nak, nanti kamu dosa. Takut-takuti sama dengan dosa nggak masalah, walaupun si anak tidak dosa, tapi harus ada rasa takut terhadap apa? Dosa, terhadap api neraka. Itu ditanamkan kepada si anak, ya. Mengenai larangan menyembunyikan ilmu, apakah maksudnya kita harus secara aktif share ilmu yang kita dapat? Misal share catatan kajian di media sosial, atau maksudnya kita tidak boleh diam jika suatu kasus yang kita sudah tahu ilmunya? Dua-duanya. Maka setiap ilmu yang antum dapatkan berusahalah disampaikan. Setiap dapat ilmu disampaikan. Namun tentunya Pak, dalam menyampaikan ilmu pun juga kita harus paham, ya. Kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Contoh misalnya yang sudah pernah saya sebutkan, ya, ketika Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, tahukah kamu hai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah. Apa kata Mu'ad? Afala ubashiru bihin nas, bolehkah ya Rasulullah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah? La. Fayattakilu, khawatir mereka salah paham, akhirnya nggak mau beramal. Dilarang sama Rasulullah, yang karena Rasulullah khawatir orang salah memahami hadis ini. Makanya kalau kita ingin men-share-nya ke publik Pak, maka berikan penjelasan segamblang-gamblangnya supaya tidak disalahfahami ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, ya. Apabila mempunyai hewan piaraan yang najis karena tempat untuk buang kotoran ada di dalam rumah, dan juga terkadang ada pipis kucing jantan di pojok-pojok rumah, apakah bisa mencegah masuknya malaikat rahmat ke rumah tersebut? Iya. Kalau memang itu binatang-binatang yang najis, maka ketika antum pelihara di rumah, antum harus siap repot, Mas. Antum harus siap apa? Repot, karena antum malah masalahnya memelihara dan pengen memelihara. Adapun masalah kucing, ini masalah khilafiyah. Apakah najis atau tidak, ya, kencingnya dan kotorannya? Sebagian ulama mengatakan najis, dan sebagian ulama mengatakan tidak najis berdasarkan keumuman hadis inna laisat binajasin, kucing itu tidak najis. Nabi memutlakan, Nabi mengatakan kucing tidak najis. Dan kepada pendapat ini saya condong bahwa kotoran kucing tidak najis. Sampai detik ini saya belum berubah Pak dari pendapat ini. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis ini, Nabi mengatakan kucing tidak najis. Justru kita, karena sudah ada jelas hadis yang mengatakan kucing tidak najis, justru kita minta dalil yang mengatakan najis. Mana? Kalau dia mengatakan, oh pada asalnya kotoran hewan itu najis, mana dalilnya? Antum punya kaidah seperti ini, mana dalilnya? Naam, ya, kalau ada dalil yang menunjukkan najis, kita beriman bahwa itu apa? Najis. Tapi Nabi mengatakan kucing tidak najis, mutlak, kata Nabi. Makanya sampai detik ini saya punya keyakinan kucing tidak najis kotorannya. Tapi bukan berarti tidak najis itu dibiarin, Mas. Contoh misalnya, kalau ada orang ngeludah, kena baju antum,
Terus antum nggak cuci, nggak najis kok. Saya mau tanya, ludah orang tuh najis apa enggak? Enggak. Tapi antum jijik tidak, Pak? Makanya yang namanya mencuci itu terkadang tidak harus karena apa? Najis. Tapi bisa jadi karena apa? Jijik tadi, akhwal Islam. Ya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Larangan air kencing tersimpan lama di rumah, apakah sama dengan membuang pampers di tempat sampah dalam rumah dan lama menunggu penuh baru dibuang keluar rumah? Sama. Jangan dibiarkan lama-lama kalau najis, Mas, dalam rumah. Segera buang. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.